Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Kita bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri juga buat kita. Dan kita boleh sama-sama di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau muji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapak yang di surga, kami ucap syukur pagi hari ini kami boleh datang balik ke hadapan Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri buat kami. Untuk kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuji dan menyembah nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin dan mengurapi setiap kami. Memperlayakkan setiap kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali kami menyerahkan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita pada pagi hari ini, kita mau memuji nama Tuhan, kita punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu berkuasa dalam kehidupan kita hari ini.
kehidupan kita, kita masih mau muji Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan.
kehidupan kita, sehingga kita boleh memperoleh kuasa yang begitu besar daripada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang memiliki segalanya. Hanya Engkau segalanya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya, Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagi. Haleluya, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang Kau Tuhan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu
yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, kuasa-Mu memulihkan kami. Baru Kau berikan, haleluya, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagi. Terima kasih Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Kaulah segalanya, Yesus. Katakan Kaulah segalanya, hanya Kau Tuhan di dalam hidup, Tuhan hanya Kau. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Hanya Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup. Haleluya. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, Rajaku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kaulah segalanya, kami bersyukur, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, kami hanya memandang Kau, hanya Kau Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu
Tuhan pada hambanya yang akan melalui. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan mengurapi yang sudah memimpin di dalam puji-pujian dan juga para pemain musik dan singer semua. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, hamba-Mu di dalam keterbatasannya, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus menerangkan kepada kami, sehingga kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Seperti yang kami nyanyikan, dan biarlah kami terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah baik yang menyampaikan maupun mendengar memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami, biarlah kami Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari ruangan ini, ruangan hati dan kepikiran kami. Biarlah kami sungguh ingin duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan membaca dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Nanti Pak Herman akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah bertumbuh ke arah Kristus. Ini saya ambil dari ayat yang ke-15, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Saudara, ini melengkapi apa yang sudah kita dengar di dalam ibadah beberapa waktu yang lalu, dan saya memenuhi janji saya hari ini menyelesaikan, meskipun itu terdiri dari satu khotbah ya, satu khotbah, melengkapi dua khotbah tentang perubahan dan perubahan zaman. Di bulan Agustus dalam ibadah online ya, di awal Agustus dan di akhir Agustus itu ada dalam ibadah online tentang perubahan dan perubahan zaman. Saudara, di dalam saya kilas balik ya sedikit ya, supaya mungkin ada yang lupa, mengingatkan bahwa di dalam kita berbicara mengenai perubahan dan perubahan zaman, maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana perubahan-perubahan terus terjadi di dalam dunia ini. Ya, mulai dari saya waktu itu tidak mulai mengambil dari zaman batu dan lain sebagainya, tetapi saya memulai dari zaman sebelum revolusi, di mana orang-orang memakai tenaga manusia, tenaga kuda, tenaga angin, tetapi kemudian setelah itu, saudara, ada zaman revolusi, ya, sampai akhirnya ada listrik, ya. Sebelumnya James Watt itu ya,
Bagaimana ada mesin uap, listrik, kemudian akhirnya ada internet, dan seperti sekarang lah keadaan ya. Kita waktu itu sampai juga di akhir di zaman digital. Kemarin sebagian besar dari kita ikut ya di dalam seminar iman, keselamatan, penginjilan di era digital. Dan waktu itu kita juga sampai di sana ya di era digital, tetapi belum melengkapi semuanya. Dan hari ini dalam tema kita ini kita akan melihat juga ya di sini ada kehidupan masa lalu dan juga masa nanti kita sekarang ini. Saudara, di sebelah kiri itu adalah permainan anak-anak. Siapa di antara bapak-bapak yang udah jadi opa-opa, jadi ayah ya? Barangkali anak-anak sekarang sudah tidak lagi atau mungkin masih ada ya main kelereng. Ya, mungkin Pak Wawan sering ya main kelereng dulu lagi kecil ya. Senang semuanya bersama dengan anak-anak gitu ya Pak Herman, mungkin saya tidak tahu juga. Tapi semua sepertinya para pria nih ya, pada zaman-zaman dulu di masa kecil bermain seperti itu ya. Yang anak-anak wanita juga saya ingat ya, ada yang main apa tuh, yang harus loncat-loncat begitu ya, kemudian main tali gitu. Ya dikatakan di situ kami bahagia walaupun mainan kami sederhana. Belum ada gadget, belum ada apa-apa. Tapi anak-anak merasakan kebahagiaan. Nah itulah keadaan-keadaan. Sebelah kanan bagaimana satu keluarga makan bersama. Lihat bagaimana mereka bisa bercerita, berkomunikasi satu dengan yang lain. Tetapi saudara, kehidupan masa lalu dengan adanya zaman, semuanya berubah. Kita melihat dunia ini memang sudah berubah. Saudara ingat di mana ini adanya ya saudara. Ya, ini di sebelah kiri itu pada waktu zaman dulu ya saudara, sama seperti yang tadi. Mereka bersama-sama satu keluarga makan makanan, berbincang-bincang, ibu dengan anak-anak. Kalau ada ayah dengan ayah, semuanya satu keluarga merasakan sukacita bisa bersama-sama. Tapi zaman sekarang lihat, di meja makan, tetapi semua sendiri-sendiri. Jadi sekarang memang berbeda, semua pegang gadget. Anak-anak umur 2 tahun, setahun sekalipun, saya suka melihat, ya melihat aja cucu saya begitu. Mereka sudah pegang gadget. Mau makan juga pegang gadget. Nah, dunia sudah berubah, tidak seperti yang dulu lagi. Kadang kita tidak ada komunikasi, itu di rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi di resto juga sama, duduk bersama-sama begitu, tapi belum tentu berkomunikasi, ngobrol satu dengan yang lain. Asik dengan gadgetnya. Apakah salah kita mempunyai gadget? Karena kan sekarang semua orang sudah punya HP di mana-mana. Tentu tidak salah. Berkomunikasi lebih mudah. Ya, dengan adanya internet, waktu yang lalu kita melihat, dan semuanya berkembang seperti ini. Inilah dunia kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat ya selanjutnya dunia yang sudah berubah ini ya. Saudara, ini gambar. Kalau misalnya Yesus hidup pada masa kini, kira-kira seperti ini enggak? Pasti seperti ini Bapak Ibu Saudara. Itu menurut gambaran ya saudara-saudara ya. Yesus juga punya laptop ya saudara-saudara. Dan ketika dia memberikan perumpamaan, dia akan menunjukkan dengan gambar-gambar seperti saya hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya ini dalam pemikiran saja ya, saudara-saudara ya, seperti inilah keadaan saat ini. Dalam pikiran kita, saudara pernah memikirkan ini? Kalau belum melihat gambar ini, coba pikirkan, mungkin nggak Yesus kalau pada zaman sekarang ini memakai sarana-sarana yang ada seperti ini. Saudara-saudara, kita melihat data sebentar pada bulan Januari tahun 2022. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Tapi ini di dunia ini ada 5,31 miliar manusia hidup di perangkat digital. Ya. Termasuk semuanya pengguna internet dan medsos, media sosial. Jadi sekitar 67,1% dari jumlah penduduk manusia di dunia ini manusianya memakai perangkat digital.
Ya, ini data yang ada. Barangkali saat ini kalau saudara membaca di dalam yang lainnya, melihat data, itu akan ada lebih banyak lagi. Mari kita melihat di Indonesia, di negara kita. Kita ini jumlah penduduknya kurang lebih 277 juta. Ya. Nah, tapi jumlah ponsel yang ada, ya, yang ada SIM card-nya itu 370 juta. Berarti satu orang penduduk di Indonesia ini bisa punya ponsel, punya gadget itu lebih dari satu. Perangkat digital itu lebih dari satu. Karena ini dari data yang ada seperti itu. Jadi 205 juta orang di Indonesia ini adalah pengguna internet. 73,7% ya dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan 191 juta itu pengguna jaringan sosial, ya 68,9%. Nah, ini saudara-saudara adalah data-data, entah barangkali sekarang sudah bertambah, tapi itulah data-data yang bisa kira-kira saat ini kita ketahui, ya, jadi keadaannya. Nah, saudara, pada waktu itu saya ingat ada satu pertanyaan di akhir khotbah itu yang belum saya uraikan dan jawab juga. Ya, saya hanya menyampaikan bagaimana orang tua sekarang di era sekarang ini, di era digital ini menghadapi keadaan seperti itu. Kita yang sudah oma opa melihat cucu-cucu kita, orang tua, ya, ayah dan ibu melihat, dan mungkin juga saudara-saudara yang lain, anak-anak muda, punya keponakan, punya saudara, ya, semuanya, bahkan kita sendiri menghadapi itu, khususnya menghadapi anak-anak yang masih kecil. Ya, saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama merindukan ketika kita tadi membaca tentang bertumbuh ke arah Kristus, maka saudara dan saya sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang nenek, kakek, mungkin om, tante, ya, di lingkungan keluarga kita ini harus sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, karena zaman akan terus tidak saja sampai, ya, pada saat ini. Zaman akan terus maju, dan ayah dan ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, maka belajarlah ayah dan ibu takut akan Tuhan dan memperkenalkan anak sedini mungkin tentang Kristus. Ya, supaya juga mereka dididik oleh orang tua dengan keteladanan orang tua takut akan Tuhan. Ketika orang tua menyatakan kepada anak-anak iman mereka kepada Tuhan dengan keadaan bukan dengan cambuk, kita bisa memukul anak kita dengan rotan seperti firman Tuhan, tetapi bukan yang terus-menerus. Apalagi menghukum anak-anak, ditaruh di dalam kamar mandi dan lain sebagainya. Itu menjadi satu trauma bagi anak-anak kelak di kemudian hari. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dunia kita yang ke depan sebentar lagi, sedikit lagi akan kita alami. Dan ini harus kita juga ketahui. Ada satu zaman, yaitu namanya metaverse. Meta ini artinya melampaui. Verse ini adalah alam semesta. Jadi adalah satu zaman yang mengartikan melampaui alam semesta. Inilah zaman yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengatakan, wah itu mah gak tahulah, mungkin masih lama lagi atau bagaimana. Tapi sebaiknya kita juga mengetahui ini. Saudara, sebenarnya pada tahun 1992, istilah ini sudah digunakan oleh orang yang namanya Neil Stephenson dalam novelnya, ya, Snow Crash. Nah, saudara, waktu itu saya juga mungkin masih agak muda, ya, tapi saya juga tidak tahu akan hal ini. Tetapi sekarang istilah ini saudara mungkin sudah tahu, CEO dari Facebook, ya, dan kemudian bahkan sudah mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform. Karena dia meyakini, ya, dan dia juga sudah mengancang-ancang ke depan
bagaimana keadaan dunia ini dan bagaimana nanti manusia di dalamnya akan masuk kepada metaverse. Apa metaverse itu, saudara? Melampaui alam semesta itu. Suatu dunia virtual, ya, di mana orang bisa merasakan kehidupan meta dan lingkungannya. Ya, jadi ada aktivitas di dalam metaverse itu. Orang bisa langsung masuk ke dalamnya. Tadi Bapak Ibu Saudara kalau melihat sebelumnya, coba bisa ditampilkan yang sebelumnya. Orang bisa masuk kepada masa ini dengan satu kacamata atau nanti ada jam begitu, ya, headset begitu, dan kemudian bisa masuk ke dalamnya. Kita melihat aktivitas. Orang-orang bisa bersosialisasi di dalamnya. Orang bisa belanja, orang bisa bermain, bisa bekerja. Semuanya terjadi di metaverse itu. Jadi orang di rumah pakai aja kacamata itu dan kemudian masuk ke dalam dunia virtual itu. Bisa melakukan segala hal di masa-masa itu. Satu dengan yang lainnya. Ada bisa jalan-jalan, bisa melihat pemandangan, bisa bekerja, bertemu dengan teman, ya. Ada tempat-tempat, hotel dan lain sebagainya. Semuanya ada di metaverse itu. Dan orang bisa masuk ke dalamnya. Bukan fisik, saudara-saudara, tetapi dia bisa masuk ke dalamnya. Dan pengguna melalui internet ini akan bisa menjelajahi dunia. Saudara mau kemana? Sekarang sulit ya, harus pergi ke sana sini, bikin paspor dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa secepat mungkin ada di dunia seperti itu. Barangkali buat anak-anak ingat ya, game atau apa yang namanya Roblox itu. Saya tidak tahu, tapi yang dari saya baca ya saudara-saudara melalui itu. Jadi akan ada juga ya hal-hal seperti itu di metaverse ini. Ya. Saudara-saudara, aktivitas metaverse bukan saja kegiatan sehari-hari. Ibu-ibu bisa berbelanja di dalamnya. Bapak-bapak bisa bekerja. Ya, anak-anak bersekolah dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa bermain. Anak-anak mau main game bisa ada di dalamnya. Tapi satu hal saudara, di dalam metaverse juga ada gereja. Gereja metaverse. Saudara, orang di rumah saja pakai kacamata itu, nanti juga katanya ada dari jam itu, ya. Dia masuk ke metaverse itu, dunia virtual itu. Dan dia bisa memilih, mungkin dia mau ke gereja, hari ini saya mau ke gereja GBIS, tapi di tengah jalan ada teman bertemu, mau kemana? Mau ke gereja, ayo ikut saya saja, bisa ke gereja yang lain. Ya saudara-saudara, banyak hal yang terjadi di situ. Ada pendetanya, ada jemaatnya, bisa memberkati pendetanya juga. Dan saudara, jangan aneh ya nanti kalau gereja setan juga akan masuk di metaverse ini. Kalau gereja-gereja biasa itu bisa masuk ke metaverse, gereja setan juga akan masuk ke sana. Karena akan memudahkan bagi gereja setan untuk menjangkau jiwa-jiwa di metaverse itu. Ya. Saudara, tetapi satu hal yang harus diingat. Era metaverse ini bukan dunia nyata. Kita masuk melihat ke dalamnya. Kalau Zoom kan kita bisa lihat ya orangnya, tapi kan kita nggak berhadapan seperti begitu. Nah di metaverse juga bukan dunia nyata, bukan dunia real. Tapi orang-orang bisa masuk di dalamnya. Dan saya melihat beberapa tayangan dan clipping-clipping gitu ya saudara, berita-berita bahwa di Indonesia juga sudah diperbincangkan bagaimana nanti keadaan ekonomi juga bisa masuk di sana. Artinya ya tadi seperti yang dikatakan, orang-orang bisa ada di dalamnya beraktivitas ya. Dan saudara, ini adalah tantangan bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak bisa berkata mungkin saya pada waktu itu sudah tidak ada lagi di dunia. Saudara, siapa yang tahu tiba-tiba COVID melanda? Siapa yang tahu ketika tiba-tiba semua dibolak-balikan, dibongkar seperti itu. Dan kita sudah tidak aneh lagi dengan gadget ini.
Orang-orang pada waktu yang lalu, di khotbah yang lalu ya, orang-orang sekarang gampang. Dulu kan kalau mau belanja, kalau mau masak harus ke pasar, tapi sekarang nggak usah. Mau apa, beli sayuran mentah juga bisa. Semua serba bisa. Mau sayur matang gampang, semuanya melalui GoFood, dan itu nyata. Jadi kita nggak bisa merasakan, wah itu mah mungkin masih lama. Saudara, ini tadi dikatakan istilah ini dipakai pada tahun 1992. Ya, dan ini tantangan bagi kita semuanya. Dan saudara, pertanyaan ini, gereja apakah akan masuk di dalam gereja metaverse? Karena ada di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ya, bagaimana kita menyikapi dunia yang terus berubah seperti ini. Bagaimana kehidupan kita orang percaya. Tadi kita sudah membaca bersama-sama, tentu ada banyak ayat, tapi saya mengambil ayat-ayat tadi di dalam Efesus tadi. Saudara, yang pertama adalah bahwa saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang percaya harus hidup dewasa di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui pemahaman tentang Kristus. Dewasa itu bukan karena umur. Kalau kita melihat secara fisik, ada orang yang umurnya sudah tua, ya sudah beranjak sepuh, tapi kelakuan seperti anak-anak. Barangkali Bapak Ibu Saudara pernah melihat ya, barangkali pernah di jalan melihat atau pernah kita tahu tentang hal itu. Begitu juga di dalam kerohanian kita. Bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Kedewasaan itu saudara. Di sini dikatakan kedewasaan kita itu bertumbuh melalui pemahaman kita tentang Kristus. Artinya kita memiliki iman yang benar. Kemarin sudah belajar tentang iman. Saudara, kalau membaca kitab Efesus ini, ya di dalam pasal yang 1 dikatakan bahwa kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Itulah pilihan panggilan Tuhan buat kita semuanya. Dan itu harus pribadi demi pribadi. Ketika di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang durhaka, yang harusnya dimurkai. Tetapi Allah dalam kasih-Nya memanggil dan memilih saudara melalui kasih karunia-Nya, melalui anugerah-Nya. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan keselamatan di dalam hidup kita, mengampuni segala dosa kita, percaya kepada Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Secara pribadi juga kita itu harus terus bertumbuh kepada Kristus. Di sini dikatakan dalam ayat ke-13, sampai kita semua, bukan satu orang saudara-saudara, tetapi semua orang yang percaya. Dikatakan semua, bukan sebagian orang, tetapi semua mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dari mana kita bisa tahu tentang pengetahuan tentang Kristus? Semua ada di dalam firman-Nya. Kita bisa membaca, kita bisa merenungkan. Kemarin sudah diberitahu, hati-hati. Kalau kita membuka konten-konten di YouTube itu, saudara, saya senang anak-anak muda kemarin bertanya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan. Kalau ada hal-hal yang kita dengar di luar sana, cek semuanya di dalam firman Tuhan. Adakah kata-kata itu, adakah ayatnya di dalam firman Tuhan? Kalau tidak ada ayatnya di dalam firman Tuhan, jangan percaya. Kita melakukan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Saya ingat kata-kata itu juga. Ya. Salah satu rektor di sekolah Alkitab di Solo mengatakan hal itu. Semuanya dicek dari firman Tuhan. Kita mendengar mungkin begini begitu ya, banyak hal gitu. Semuanya melihat dari firman Tuhan. Jadi kita semua nggak usah bingung lah dengan istilah A, B, C atau apapun juga yang kita dengar melalui YouTube di gereja-gereja yang lain. Semuanya lihat. Ada enggak di firman Tuhan? Kalau enggak ada, abaikan saja. Dan kita lihat aja firman Tuhan. Dikatakan kita semuanya ya harus mencapai kesatuan iman
Jadi dari pribadi-pribadi, kemudian Rasul Paulus ingin mengatakan kita semua ini adalah satu tubuh, tubuhnya Kristus, gereja itu. Dan kita semuanya ini harus mempunyai kesatuan iman, memiliki iman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Karena bagaimanapun seorang pendeta, mau dia pakai bahasa Ibrani, Yunani, dan lain sebagainya, ketika menyampaikan, maka itu saudara-saudara berdasarkan tafsiran dirinya sendiri. Asalkan tidak sesat ya nafsirnya. Itu berdasarkan tafsiran semuanya. Oleh karena itu sekali lagi, biar kita menjadi orang-orang di dalam pertumbuhan kita, mencapai kedewasaan di dalam Kristus, terus setia membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, mempunyai persekutuan yang erat. Kalau kita mengatakan menyanyikan Tuhan, aku mengasihi Engkau, biarlah itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita, menuju arah kita bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, udah menyatakan kita dewasa di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana kedekatan kita ya dengan Tuhan yang nanti akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melihat dan orang lain bisa juga akan melihat bagaimana buah pertobatan kita. Ya, mengetahui pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, tujuannya apa kita menjadi orang yang dewasa dan bertumbuh di dalam Kristus, ke arah Kristus? Tujuannya supaya kita tidak digoyahkan dengan keadaan zaman. Tadi kita sudah melihat 2 khotbah yang lalu. Ya, perubahan-perubahan yang akan terus terjadi. Yang akan terus dialami. Terlebih juga bagi anak-anak muda. Yang akan terus mengikuti keadaan zaman ini. Mau kerja. Ya, nanti harus mengikuti keadaan zaman seperti apa. Sekolah, beraktivitas, semuanya seperti itu. Dan kita harus menjadi orang-orang yang dewasa. Kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus ini supaya mereka itu menjadi orang yang bertumbuh, menjadi dewasa, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, supaya dikatakan di dalam ayat selanjutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia yang licik dikatakan. Dan mereka yang menyesatkan. Jangan sampai kita disesatkan karena perubahan dunia ini. Saya yakin kalau kita semuanya bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Menjadi dewasa di dalam iman kita. Ya, di dalam pemahaman kita tentang Kristus. Kita bisa melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi kita tidak akan goyah. Karena kita akan kembali lagi kepada Kristus. Kita mempunyai hubungan yang erat. Kita akan bisa berkata di dalam doa kita. Tuhan, inilah yang terjadi saat ini. Dunia saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak akan langsung lari. Kemudian bertanya sini sana. Cari ini itu dan lain sebagainya. Yang akhirnya akan menyesatkan kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang dewasa memahami. Dan kedekatan kita kepada Tuhan. Kita bisa curhat kepada Dia. Dan saudara-saudara, kita harus melakukan itu supaya kita tetap bertumbuh ke arah Kristus ya. Jadi tujuannya supaya kita tidak digoyahkan keadaan zaman ini, perubahan-perubahan dunia ini, tetapi kita bertumbuh terus ke arah Kristus. Kenapa dikatakan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia? Jadi kita bertumbuhnya itu bukan kepada melihat manusia, tetapi kita bertumbuhnya melihat kepada Kristus. Kristuslah senter kita. Kristuslah pusat kita. Bukan doktrin, bukan dogma, tetapi Kristus. Itulah pertumbuhan kita ke arah Kristus. Ketika kita melihat Kristus dan kemudian kita berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan di sini dikatakan, berpegang kepada kebenaran dan kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus ini, ya. Kita terikat oleh kasih Kristus. Satu dengan yang lainnya. Kita diikat oleh kasih Kristus. Sekali lagi, biarlah pertumbuhan kita, kenapa harus ke arah Kristus? Itulah. Pusatnya adalah Kristus. Melalui firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana Yesus ketika ada di dalam dunia, bagaimana karakternya, sikapnya, dan itulah
yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa bilang, menyanyi, mengasihi, benarkah kita lakukan itu di dalam kehidupan kita? Kita mengatakan, saya sudah lama jadi orang Kristen, pasti saya menjadi orang yang dewasa. Lihatlah masing-masing kepada diri kita sendiri, bahkan saya kepada diri saya sendiri. Apakah saya sudah bertumbuh di dalam Dia, menghasilkan buah-buah rohani di dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, saudara-saudara, pada masa yang akan datang, masa ke depan ini, ya saudara-saudara, kemungkinan, ini saya juga ikut seminar tentang metaverse ini ya saudara-saudara. Gereja mungkin akan ada gereja metaverse. Tetapi menurut apa yang sudah disurvei begitu, orang tidak bisa hanya datang kepada gereja metaverse. Seperti orang tidak bisa hanya ibadah online saja. Harus ada ya satu on-site church seperti kita sekarang ini. Bersekutu, saling mengingatkan, saling menopang, saling mendoakan, ya, saling melayani satu dengan yang lainnya. Orang tidak bisa. Kalau satu kali ada gereja metaverse, karena apa? Karena nanti akan ada gereja setan di metaverse itu. Jemaat-jemaat yang masuk ke dalamnya akan bisa masuk ke situ. Kalau dia tidak kuat imannya. Kenapa kita harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa seperti itu? Tapi kita akan teguh. Begitu juga orang tua, sehingga ketika mereka itu nanti ke anak-anaknya, memberitakan, bahkan melalui kesaksian hidupnya tentang Kristus, maka orang tua itu juga akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimanapun sekali lagi. Kenapa? Karena meta church itu bukan real. Bukan nyata. Ya. Kalau orang ibadah online, kemarin dikatakan kita bisa aja kan, nggak harus ya berapi-rapi pakaian katanya ya. Kemarin dinyatakan kita ibadah online. Saudara, orang kalau ibadah online nggak kelihatan sama orang lain. Seperti bersembunyi. Jadi nggak transparan gitu ya. Kita nggak bisa melihat kesaksian hidupnya. Tapi ketika kita seperti ini, kita bisa menyaksikan kesaksian hidup dari saudara-saudara seiman kita. Kita bisa menghibur, kita bisa menguatkan, kita bisa mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman tentang Allah yang berkuasa, yang mengasihi hidup kita. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau dia sendiri di rumah, seperti orang bergereja online, maka orang lain gak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Juga tidak tahu kalau dia tidak menyatakan kepada gembalanya atau kepada sesama saudara seimannya. Ya. Ada satu langkah, ya, satu langkah taktis, praktis dan strategis. Ya, saudara-saudara, pada zaman metaverse ini bagaimana kalau gereja setan mengirimkan ke masa metaverse ini, ya, supaya orang-orang yang percaya digoyahkan, maka ada satu hal yang harus dilakukan juga, mengirimkan misionaris ke metaverse. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Berjaga-jaga, memberitakan Injil. Nanti kita akan melihat di dalam kesimpulan kita, ya, mengirimkan misionaris ke metaverse. Saudara mungkin berkata, ngapain kalau metaverse itu bukan dunia nyata? Tapi kalau banyak jemaat yang masuk ke dalamnya dan tidak ada para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ingin melayani, bagaimana kehidupan mereka kelak? Itu adalah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini cuma memberitahukan kepada kita, tetapi kalau sebentar lagi dikatakan bahwa zaman ini akan ada dan tidak lama lagi, kita harus berjaga-jaga tentang hal ini, ya. Kita harus melihat akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan dari hal ini, ya, dari yang firman Tuhan kita baca dan juga dari apa yang sudah kita bersama-sama dari beberapa waktu yang lalu, bahwa dunia ini sedang berubah, perubahan zaman dari waktu ke waktu. Yang pertama, masa atau zaman terus berubah.
Dunia ini berubah, tetapi satu hal, Injil Kerajaan Allah itu tidak berubah. Dan itulah yang harus diberitakan di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui teladan hidup kita. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ya, semua bisa berubah, tetapi Injil Kerajaan ini tidak berubah sampai Yesus kelak datang kembali menjemput kita semuanya. Tetapi sebelum waktu ini, mari kita pergunakan kesempatan ini. Jadi kita ini nggak boleh juga menjadi orang yang takut ya dengan teknologi. Dulu saya seperti begitu. Udahlah gitu. Kalau misalnya yang orang-orang aja, anak-anak muda aja. Tapi ternyata tidak. Ya, kami beberapa kali ini hamba-hamba Tuhan di Bandung di training terus tentang digitalisasi ya, saudara-saudara. Bagaimana kita menghadapi ini? Kita bisa menginjil di era digital ini. Bukan berarti kalau semuanya berubah kita mandek. Tetapi tetap kita harus terus yang kedua bertumbuh ke arah Kristus. Itu sangat diperlukan supaya sungguh-sungguh kita tidak digoyahkan ya oleh situasi keadaan dunia saat ini. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, kesulitan, tantangan, pergumulan itu bisa membuat kita goyah. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika melihat kesulitan dan merasakan mengalami kesulitan itu berkata, Tuhan, apakah Tuhan ada? Meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini bukan perkataan kosong. Tetapi ini adalah banyak kesaksian yang seringkali juga kami mendengarnya. Ya, menyatakan bahwa meragukan tentang Kristus. Kristus itu benar-benar enggak gitu. Ada dalam hidup kita. Kalau hari ini kita semua yang hadir, ada banyak kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit. Penderitaan apapun ada di dalam kehidupan kita. Ya. Biarlah saudara-saudara, kita perlu bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga kita jangan digoyangkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi pada saat-saat ini. Yang ketiga, jangan alergi terhadap perubahan. Ya. Itu mah perubahan itu buat orang lain. Kita ada di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Kita ada di dalam perubahan itu. Yang sedang berubah ini. Jangan alergi terhadap perubahan. Di era manapun ya kita masih Tuhan berikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Kita punya Tuhan yang tetap berkuasa. Yang tetap akan berdaulat atas kehidupan kita. Itulah iman kita kepada Dia. Kenapa kita harus mempunyai terus pengetahuan tentang anak Allah bertumbuh di dalam iman kita? Karena kita akan menyadari Tuhan, situasi dunia ini bisa berubah, tapi aku sungguh percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidupku, yang tidak akan membiarkan aku sendiri. Sehingga ketika firman Tuhan katakan jangan khawatir, itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, pencobaan, sakit, penyakit, kita akan bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah yang aku alami. Tetapi aku tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidupku. Firman Tuhan katakan, jangan kita khawatir, ya, jangan kita bimbang. Percayalah bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita terus. Karena Dia berdaulat atas kehidupan kita. Yang terakhir, biarlah kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Bukan ke arah yang lain. Ke arah Kristus sebagai pusat hidup kita. Sehingga iman dan pengharapan kita semakin teguh di dalam Dia. Ya, kita tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Pengharapan kita, baik pengharapan ketika kita ada hidup di dalam dunia. Terlebih pengharapan kita akan kehidupan yang kekal. Mari hari ini kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mengerti, merenungkan, dan pusatnya adalah Kristus. Bukan dunia ini, bukan manusia, tetapi pusatnya adalah Kristus. Amin, Tuhan memberkati. Makasih Pak Herman. Mari saudara-saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji mengagungkan Tuhan, semuanya biarlah menyenangkan hati Tuhan.
Kami juga bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam keterbatasan waktu kami. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam hidup kami, mengingatkan kami Tuhan, berapa lama kami sudah menjadi orang Kristen. Berapa lama kami sudah mengenal Kristus di dalam hidup kami? Apakah hidup kami sungguh-sungguh telah bertumbuh di dalam Tuhan? Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan kami. Sehingga hidup kami Tuhan sungguh-sungguh menerangi dunia yang gelap ini. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, ada datang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam masalah pergumulan, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi setiap kami semuanya. Kami sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami, yang kasih dan kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua di dalam dunia ini bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah, mengasihi kami sampai akhir hidup kami, sampai Maranatha. Oleh karena itu, ketika kami mempunyai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, mari kami memberikan diri kami sebagai hamba-hamba Tuhan, mendirikan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menjadikan hidup kami Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, inilah hidup kami masing-masing. Tuhan yang mengetahui pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati mereka semua yang sudah melayani saat ini. Tuhan, kami juga saat ini berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan pribadi kami dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka, Tuhan juga yang akan memberkati mereka boleh berhasil. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi mereka semuanya. Bapa, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami akan terus berpegang erat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam keadaan zaman dan situasi yang tidak menentu. Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, menghadapi situasi-situasi keadaan saat-saat ini, situasi ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Tuhan yang Maha mengetahui, memberikan hikmat Tuhan, baik kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan staf menterinya, dan semuanya Tuhan, jajarannya, kabinetnya, Tuhan yang akan memberikan pertolongan, penyertaan senantiasa, dan kerinduan kami ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Hari-hari di mana cuaca-cuaca ekstrim, Tuhan yang akan menolong, menjaga dan melindungi rumah-rumah, tempat-tempat di mana kami berada Tuhan, di mana kami mendengar ada banyak banjir, longsor, dan lain sebagainya yang terjadi di seluruh Indonesia ini. Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, memimpin setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami masing-masing di rumah kami dengan selamat, dan pada waktunya kami bisa berjumpa kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya mereka yang memang karena keadaan, karena Tuhan tidak bisa beribadah secara onsite, dan mereka Tuhan harus Tuhan beribadah secara online. Biarlah kami percaya mereka juga sudah diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.